Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan mengenai khutbah Jumat, khutbah Hari Raya Idul Fitri, dan khutbah Hari Raya Idul Adha. Siapa sih yang tidak kenal khutbah, terutama bagi umat muslim laki-laki, karena umat muslim laki-laki diwajibkan untuk mengikuti sholat Jumat. Ketika melaksanakan ibadah sholat Jumat, tentunya jamaah laki-laki pasti pernah mendengarkan khotib berkhutbah. Apa sih pengertian khutbah itu? Khutbah dalam bahasa umum diartikan sebagai suatu pidato yang dilaksanakan di atas mimbar. Dalam Islam sendiri, khutbah berarti pidato panjang yang isi pidatonya adalah syariat atau fikih, atau juga mengenai dalil-dalil yang mana itu nanti diharapkan dapat menambah keimanan bagi pendengarnya. Untuk menyampaikan khutbah, khatib haruslah memiliki kriteria atau harus kredibel untuk penyampaian khutbahnya. Ada beberapa syarat untuk menjadi khatib, antara lain harus laki-laki yang balik dan berakal. Yang kedua, mengetahui dengan benar ajaran Islam, karena jika tidak benar-benar mengetahui ajaran Islam, dikhawatirkan isi khutbah akan malah menyesatkan jamaahnya. Padahal khutbah sendiri dalam Islam merupakan pidato yang baik yang diharapkan untuk menambah keimanan pendengarnya. Kemudian yaitu harus fasih dalam berbahasa Arab. Itu kenapa? Karena khutbah sendiri itu yang lebih utama adalah khutbah yang disampaikan dengan diiringi dalil-dalil dalam Quran maupun Al-Hadis. Ketika seorang khatib tidak lancar berbahasa Arab dan tidak fasih dalam berbahasa Arab, itu justru akan mempengaruhi keutamaan khutbah itu sendiri. Karena bahasa Arab sendiri ketika pelafalan lafaz-lafaznya tidak fasih, itu dapat mempengaruhi arti-artinya. Kemudian adalah rukun-rukun khutbah. Rukun khutbah ada beberapa, yaitu yang pertama adalah membaca hamdalah, yaitu seperti alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, membaca sholawat Nabi. Kemudian yang selanjutnya ada membaca syahadatain. Yang ketiga, menyampaikan syariat, muamalah, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya membacakan salah satu ayat Quran dalam khutbah, yang utamanya disampaikan pada khutbah yang pertama. Yang terakhir yaitu mendoakan yang baik-baik untuk kaum muslim dan muslimat. Kemudian syarat-syarat khutbah, yakni yang pertama, khutbah harus disampaikan di tempat dilaksanakannya sholat. Bisa sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat gerhana, sholat Idul Adha, atau sholat-sholat yang lainnya yang mana di situ terdapat rukun untuk melaksanakan khutbah. Yang kemudian disampaikan dengan berdiri di atas mimbar. Berdiri di sini tidak diharuskan jika sang khotib
tidak mampu atau sedang sakit sehingga dia tidak mampu berdiri. Kemudian khutbah disampaikan dengan sedikit cepat namun tetap tertib. Setelah khutbah haruslah segera melaksanakan sholat. Kemudian khutbah dimulai ketika sudah masuk waktu zuhur dan sebelum melaksanakan ibadah sholat. Kemudian yang terakhir yaitu khutbah harus dilakukan dengan suara yang keras, lantang, jelas, namun tidak memakai intonasi yang kasar. Karena khutbah sejatinya adalah mendinginkan hati. Jika menggunakan intonasi yang kasar, yang mungkin nadanya adalah nada-nada yang provokatif, itu akan mempengaruhi keutamaan khutbah. Kemudian ada sunnah-sunnah khutbah. Yang pertama, khutbah disampaikan di atas mimbar. Kemudian khutbah dilakukan secara sistematis dan runtut, secara jelas, agar isi khutbah dapat dengan mudah dipahami oleh jamaah. Kemudian sunnah selanjutnya yaitu khotib duduk setelah mengucapkan salam di saat khutbah pertama dimulai waktu mendengar azan. Karena di sini azan adalah panggilan mulia untuk umat muslim untuk melaksanakan sholat, sehingga ketika azan memang hendaknya yang mendengar itu tenang dan mendengarkan azan dengan baik, tidak melakukan kegiatan yang tidak bermanfaat. Kemudian khutbah diawali dengan salam di khutbah yang pertama. Yang terakhir adalah fungsi dari khutbah. Fungsi dari khutbah sendiri adalah sebagai media pengingat sama umat muslim, karena isi dari khutbah sendiri adalah tausiah yang diharapkan dapat menambah keimanan para pendengarnya. Kemudian khutbah sendiri fungsinya adalah memperkuat ukhuwah Islamiyah. Dan yang terakhir, khutbah tentunya jika didengarkan dengan seksama, dengan hati yang ikhlas, maka khutbah akan menambah keimanan dalam diri pendengarnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Ruwiya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qulta li sahibika yaumal jum'ati anshid wal imamu yahtubu faqad laghat, ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah, ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah, ansitu wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma qawil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات ويسرهم على معان الدين واختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa ja'ala lil rusuli ilaihi tara'iqa wa tihatan wa subula. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan narju biha aliyal jannani nuzula wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh aqwamul khalqi dinan wa ahdahum syabula sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan hidup dan mati untuk menguji hamba-hambanya sehingga terbedakan siapa yang paling baik amalannya di antara mereka. Begitu pula kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya dan memuliakan hamba-hambanya yang menaatinya. Maka sungguh berbahagialah orang-orang yang bertakwa kepadanya, dan sungguh merugilah orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi yang mulia Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang senantiasa mengikuti jalannya. Hadirin rahimahullah, ketahuilah bahwa kehidupan di dunia ini ibarat tempat penyeberangan yang sedang dilalui oleh orang-orang yang hidup di dalamnya. Setiap orang akan melewati dan meninggalkannya, lalu menuju kehidupan yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini sebagai tempat beramal dan akhirat sebagai tempat pembalasan amalan. Maka setiap orang yang beramal, dia akan melihat balasannya, dan orang yang lalai akan menyesali perbuatannya. Setiap orang yang menjalani kehidupan di dunia ini akan ada saat berakhirnya. Hari pembalasan pasti akan datang, dan apa saja yang akan datang adalah sesuatu yang dekat. Maka janganlah kita tertipu dengan gemerlapnya kehidupan dunia yang sementara ini, sehingga melalaikan dari kehidupan yang sesungguhnya di akhirat nanti. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, ingatlah bahwa kematian adalah suatu kepastian yang akan menimpa seseorang. Kematian akan memisahkan dirinya dari keluarga, harta, serta tempat tinggalnya. Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan melalui firman-Nya bahwa di antara manusia ada yang akan mendapatkan pertolongan dan mendapatkan gambar gembira pada saat kematiannya, serta ada pula yang merasakan ketakutan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan orang-orang yang bahagia saat kematiannya dalam firman-Nya. Tatanazzalu alaihimul malaikatul takhafu wa tahzanu wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fi hayatid dunya wa fil akhirati wa lakum fiha ma tashtahi anfusakum wa lakum fiha ma tad'un. Artinya, malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan berbahagialah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian. Kami adalah penolong-penolong kalian dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalam surga, kalian akan memperoleh apa yang kalian inginkan, dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kalian minta. Quran Surah Fussilat ayat 30 dan 31. Sungguh, kita semua tentu mengharapkan kabar gembira di saat malaikat maut hendak mencabut nyawa kita. Karena dengan itu, seseorang
akan mengawali kehidupan bahagia di dalam akhiratnya, dimulai dengan kenikmatan di alam kuburnya dan kemudahan-kemudahan yang akan terus dialami pada kehidupan akhiratnya. Keutamaannya Allah Subhanahu wa taala karuniakan ini akan dirasakan oleh orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menerima dan menjalankan syariatnya, yaitu orang-orang yang senantiasa ikhlas dalam beribadah kepadanya dan mengikuti jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama yang mengikuti jejaknya. Adapun orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala sehingga beribadah kepada selainnya dan menyelisihi jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta jalan para ulama yang mengikutinya, maka dia akan merasakan siksa yang sangat pedih dimulai dari saat kematiannya dan begitu pula ketika berada di alam kuburnya serta kejadian-kejadian berikutnya. Jamaah Jum'ah rahimahullah, ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini akan berakhir dan akan datang saatnya hari kebangkitan. Seluruh manusia sejak yang pertama kali diciptakan hingga yang terakhir kali diciptakan akan dibangkitkan dari alam kuburnya serta akan dikumpulkan di padang mahsyar. Selanjutnya kehidupan akhirat akan berujung pada dua tempat tinggal yang sesungguhnya, yaitu surga atau neraka. Maka di antara manusia, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, akan menjadi penduduk surga dan dikatakan kepada mereka, Kullu washrabu hani'an bima ashlaftum fil ayyamil khaliyah. Artinya, makan dan minumlah kalian dengan penuh kesenangan disebabkan amal yang telah kalian kerjakan pada hari-hari yang telah lalu saat di dunia. Quran Surah Al-Haqqah ayat 24. Sementara yang lainnya akan menjadi penduduk neraka. Azanallahu wa iyyakum minan nar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari siksa api neraka. Mereka sebagaimana dalam firman-Nya akan menyesal di akhirat kelak dengan mengatakan, Ya hasrata ala ma farrata'u fi janbillahi wa in kuntum lamis sakhirin. Artinya, amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah, dan aku sungguh dahulu termasuk orang-orang memperolok-olokkan agama. Quran Surah Az-Zumar ayat 56. Hadirin rahimakumullah, akhirnya marilah kita berlomba-lomba dalam beramal salih dalam kehidupan yang singkat ini. Janganlah kita menjadi orang yang memiliki sifat sombong sehingga menolak kebenaran yang akan datang kepada kita. Begitu pula janganlah kita menjadi orang-orang yang mendahulukan dunia dan mengikuti bahwa nafsunya, sehingga berani berbicara dan mengamalkan agama tanpa bimbingan para ulama. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam firman-Nya, Fa'amma man ta'a wa asaral hayatad dunya fa innal jahima yal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata yal malwa. Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan di dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-Nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Quran Surah An-Naziyat ayat 37-41. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang beruntung, sehingga mendapatkan surganya dan diselamatkan dari siksa api neraka. Allahumma ij'alna mimman asarul akhiratu alal dunya wa atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yaqbalu tawbat ta'ibin wa la yudhi'u ajral muhsinin.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin fa'awdaha bihil muhajjata lis-salikin wa aqamma bihil hujjata 'alal mu'anidin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan senantiasa membersihkan dan menyucikan diri-diri kita dan dengan menjalankan ketaatan kepadanya serta tidak mengotorinya dengan perbuatan kemaksiatan kepadanya. Allah Ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh merugilah orang yang mengotorinya. Quran Surah Asy-Syam ayat 9-10. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah berkaitan dengan ayat ini mengatakan, maknanya adalah sungguh telah beruntung orang yang membersihkan dirinya dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala, dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotori dirinya dengan bermaksiat kepadanya. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwa setiap amalan yang dilakukan oleh seseorang maka akibatnya akan kembali kepada dirinya sendiri, baik itu berupa amalan kebaikan ataupun amalan kejelekan. Allah Ta'ala berfirman, man amila sholihan falinafsihi wa man asa fa'alaiha wa ma rabbuka bizallamil lil abid. Artinya, barang siapa mengerjakan amal yang salih maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa mengerjakan perbuatan jahat maka dosanya untuk dirinya sendiri. Quran Surah Fussilat ayat 46. Oleh karena itu, sudah semestinya setiap orang senantiasa memperbaiki dirinya dengan terus bersemangat dalam mempelajari agama dan mengamalkannya, bukan menjadi orang yang sibuk memerhatikan orang lain sementara dia melupakan keselamatan dirinya. Ketahuilah, setiap orang selama masih bernyawa dan berakal, tentu dia akan melakukan berbagai aktivitas. Maka seseorang yang melakukan aktivitasnya untuk menjalankan ketaatan, berarti dia telah menjual dirinya kepada Allah Ta'ala dan akan diselamatkan dari siksa api neraka. Sedangkan orang yang melakukan aktivitasnya untuk berbuat kemaksiatan, maka sesungguhnya dia telah mencelakai dirinya sendiri. Hadirin rahimakumullah, ingatlah bahwa Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada masing-masing orang dua malaikat yang akan mencatat setiap aktivitasnya, sebagaimana tersebut dalam firman-Nya, iz yatalaqqal mutallaqayani 'anil yamini wa 'anish shamali qa'id ma yalfizu min qawli illa ladayhi raqibun 'atid. Artinya, yaitu ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, satu malaikat ada di sebelah kanan dan yang lain ada di sebelah kirinya. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat mengawasi yang selalu hadir. Quran Surah Qaf ayat 17-18. Maka marilah kita berusaha untuk menghitung amalan-amalan kita agar menjadi orang yang senantiasa memperbaiki diri di dunia ini sebelum datangnya hari perhitungan amalan yang penyesalan pada hari itu tidak lagi memiliki arti. Begitu pula marilah kita berusaha menjaga anggota badan kita dari melakukan perbuatan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum datang hari yang pendengaran, penglihatan, dan tubuh lainnya akan berbicara sebagai saksi. Allah telah berfirman, wa yawma yusharu a'da Allah ilan nari fahum yuhza'un hatta idza ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allah allazi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un.
artinya, dan ingatlah hari ketika musuh-musuh Allah digiring ke dalam neraka, lalu mereka dikumpulkan semuanya, sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka atas apa yang telah mereka kerjakan. Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka menjawab, Allah yang telah menjadikan segala sesuatu pandai berkata telah menjadikan kami pandai pula berkata, dan dialah yang menciptakan kamu pada kali pertama dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran Surah Fussilat ayat 19-21. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang mengikuti petunjuk Rasulnya, karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW, dan sejelek-jelek perkara adalah aturan-aturan ibadah baru yang tidak sesuai dengan petunjuknya. Setiap aturan yang baru dalam ibadah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya adalah neraka. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina alaihum bi ihsani ilai yaumaddin. Allahumma a'izzal islam wa musliman wa zilzar kaum wal musyrikin wa dammar a'dani wal sura ibadaka muwahhidin. Allahumma sholli ahwala muslimina fi kulli makan. Allahumma arinal haqqa warzuqna wa arinal batila warzuqna jinaba. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati